Salam budaya. Selamat datang di channel Suleon, tempat kita menjelajahi kekayaan seni dan budaya Nusantara. Saya Suleon. Dan di sini kita akan mengupas tuntas segala hal tentang tari tradisional, wayang dan sejarah yang syarat dengan nilai-nilai luhur. Bersama-sama kita akan belajar, menginspirasi dan merawat warisan budaya kita. Jadi pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena banyak cerita menarik yang menanti untuk kita bahas. Yuk, kita mulai perjalanan budaya kita. Anggisrana adalah raksasa, berperawakan besar dengan gigi tonggos yang menjadi kepala barisan, raksasa negara Awangga, di bawah pemerintahan Prabu Kalakarna. Dikenal karena kesaktiannya dalam menggunakan senjata gada dan keris, Anggisrana juga terkenal karena sifatnya yang liar, kejam dan serakah. Ia sering kali merampas harta penduduk dan mengganggu para Brahmana. Namun, di balik semua kebrutalannya, Anggisrana menyimpan konflik batin yang dalam. Sebagai prajurit setia, Anggisrana selalu mengikuti perintah rajanya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia sering merasa tersesat. Kehidupannya yang keras di perbatasan negara, Awangga telah mengubahnya menjadi sosok yang brutal, namun ia tidak sepenuhnya puas dengan hidup yang ia jalani. Ada bagian dalam dirinya yang merindukan kedamaian dan kehidupan yang lebih mulia, tetapi ia merasa terjebak oleh kesetiaan dan tanggung jawab. Suatu ketika Dewi Sarpakenaka, kekasih Anggisrana yang juga adik dari Rahwana, Raja Alengka, Bidya Bintantar, memberikan tugas kepadanya untuk menyusup ke perkemahan kera yang dipimpin oleh Ramawijaya. Tugas ini membuat Anggisrana merasa tertekan. Bahwa di satu sisi ia mencintai Sarpakenaka dan tidak bisa menolak perintahnya. Tapi di sisi lain ia merasa bahwa perang ini bukan jalan yang benar. Dilema moral ini semakin menyiksa Anggisrana ketika ia harus berhadapan dengan musuh-musuhnya, yang semakin lama semakin ia hormati. Saat menyamar sebagai kera, Anggisrana tertangkap oleh Hanoman, prajurit kera yang bijaksana. Hanoman yang melihat kebimbangan di mata Anggisrana, mencoba menyadarkannya. Hanoman, Anggisrana, aku bisa melihat ada konflik di hatimu. Apakah kau benar-benar percaya pada perjuangan ini? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang menghalangi pandanganmu? Anggisrana diam sejenak. Aku melakukannya demi cinta Hanoman, demi Sarpakenaka. Tapi semakin lama aku merasa terjebak dalam permainan ini. Aku tidak tahu lagi apa yang benar dan salah. Hanoman, perang ini bukan hanya tentang senjata, Anggisrana. Ini juga tentang hati. Jika hatimu tidak bersama dalam perang ini, maka mungkin inilah saatnya kau mempertimbangkan kembali tujuanmu. Anggisrana mulai meragukan kesetiaannya pada perang ini. Hatinya semakin gelisah. Setiap malam ia merenung dan mempertanyakan, apakah ia benar-benar berjuang untuk tujuan yang benar, atau hanya menjadi alat dalam permainan politik dan kekuasaan. Setelah percakapan tersebut, ketika ia kembali ke Alengka untuk melapor kepada Rahwana, hatinya semakin gelisah. Setiap malam, ia merenung dan mempertanyakan, apakah ia benar-benar berjuang untuk tujuan yang benar, atau hanya menjadi alat dalam permainan politik dan kekuasaan. Namun cintanya kepada Sarpakenaka dan kesetiaannya kepada Prabu Kalakarna membuatnya tetap berada di pihak Alengka. Di medan perang, Anggisrana berhadapan dengan Arjuna, salah satu dari Pandawa. Di tengah-tengah pertempuran, kenangan akan percakapannya dengan Hanoman terus menghantuinya. Meskipun tubuhnya berjuang dengan ganas, hatinya terombang-ambing antara kesetiaan dan kebenaran. Dalam momen terakhirnya, Anggisrana tersadarkan bahwa selama ini, ia telah tersesat dalam konflik batin yang tak berujung. Sebelum ia tewas di tangan Arjuna, Anggisrana menyadari bahwa hidupnya penuh dengan penyesalan. Ia ingin menebus kesalahannya, tetapi sudah terlambat. Dengan napas terakhirnya, ia berdoa agar di kehidupan selanjutnya, ia bisa menemukan jalan yang benar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika Anda menikmati konten ini dan ingin belajar lebih banyak tentang sejarah, budaya, dan tokoh-tokoh menarik seperti Anggisrana, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan tentu saja subscribe channel ini, Suleon. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan kalau ada topik yang ingin Anda pelajari lebih lanjut, atau ada pertanyaan seputar konten yang sudah saya bahas, tinggalkan komentar di bawah. Saya selalu senang mendengar dari Anda, semua dan akan berusaha menjawab setiap pertanyaan. Ingat, dengan memahami cerita dan nilai-nilai dari masa lalu, kita bisa mengambil pelajaran untuk masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Suleon. Salam budaya.